Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan dua pasal baru yang menjadi usulan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kedua pasal ini merupakan pasal yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa DPR telah mengesahkan 39 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional pada pembahasan tahun anggaran 2023. Di antara puluhan rancangan undang-undang itu, terdapat rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pembahasan terkait dengan aparatur sipil negara ini pastinya akan menarik perhatian karena persoalan honorer sampai dengan saat ini belum ada solusi. Tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan meskipun sampai dengan saat ini menjadi prioritas pemerintah dalam pengangkatan P3K, akan tetapi masih terus berpolemik oleh karena meskipun pemerintah pusat sudah mengangkat para guru honorer, tetapi setelah mereka lulus seleksi, para guru honorer ini juga belum ditempatkan atau mendapatkan formasi. Ini membuat para tenaga guru honorer kebingungan karena belum ada penempatan serta belum mendapat gaji selayaknya yang sudah diangkat oleh pemerintah. Rekan-rekan sekalian, dari rancangan undang-undang sedikit kita review kembali yang telah dimasukkan dalam Prolegnas DPR RI. Terdapat dua pasal yang menarik karena disisipkan dan terkait dengan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, dan tenaga kontrak. Pasal tersebut yakni pasal 131A yang berisi 6 ayat serta pasal 135A yang berisi 2 ayat. Video kali ini saya akan mereview kembali apa saja isi dari pasal 131A ini, termasuk pasal 135A. Di pasal 131A ayat 1 berbunyi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS serta tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus akan diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Kesemuanya akan diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Di ayat 2, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi tidak melalui tes CAT atau seleksi kemampuan dasar lagi. Pada ayat ketiga disebutkan bahwa pengangkatan PNS dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Ayat 4, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Tenaga honorer serta pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Dalam hal mereka kesemuanya tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka mereka harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sedangkan di pasal 135A yang juga merupakan pasal baru dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, itu berisi 2 ayat. Yang pertama, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Apabila undang-undang ini telah disahkan pada tahun ini, maka akan segera dilaksanakan paling tidak atau paling cepat 6 bulan setelah disahkan dan paling lambat 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Di ayat kedua disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak akan diperbolehkan kembali untuk melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi rekan-rekan sekalian, kedua pasal ini merupakan pasal yang baru terkait dengan tenaga honorer yang disisipkan dalam pembahasan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kita berdoa dan harapan kita semua semoga pembahasan rancangan undang ini bisa dilakukan secepatnya, oleh karena di sisi lain edaran Menpan masa kerja tenaga honorer hanya dengan sampai bulan November tahun 2023. Demikian informasi pada video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.